Memiliki pengalaman pertukaran pemuda antar negara, Asia dan Jepang, memiliki pengalaman sebagai guru bahasa Indonesia dalam program BIPA Australia secara online, supposed to be offline, karena COVID-19, akhirnya online. Dan juga memiliki pengalaman sebagai dutanya banyak kalau disebutin ya. Dan juga memiliki pengalaman sebagai seorang teacher di salah satu boarding school, Islamic boarding school di Kota Padang. Halo, kenalin nama saya Weni Delviamita, bisa dipanggil Weni ya. Dengan segudang pengalaman yang internasional, why you choose WHV as your future goal? Sebenarnya tuh panjang banget ceritanya, mau panjang atau mau lama nih Bang? Anda nggak takut dengan stigma Anda sebagai pekerja migran? No, nggak sama sekali. Yang masalahnya tuh kadang orang-orang lain loh gitu, tetangga-tetangga dan netizen gitu. Ini kan pekerjaan yang juga halal dan ini juga melatih skill kita, tentunya pengalaman baru, hidup di negeri orang baru. Ya kenapa tidak gitu. Apa nanti di spill gajinya berapa ya? Cukup beli rumah, cukup beli tanah berhektar-hektar di kampung gitu ya. Sombong amat. Nggak tertarik ikut beasiswa kah? Ada LPDP, ada Australian World Scholarship, ada Chevening, Fulbright. Do you not interest to apply that as any kind of scholarship? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus peladang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Hello Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini seorang perempuan asal Pariaman, Unyang ya. Cunyang ya, Cunyang. Unyang yang hadir dalam bintang tamu kita dalam program Apa Kata Mereka. Memiliki pengalaman pertukaran pemuda antar negara, Asia dan Jepang. Memiliki pengalaman sebagai guru bahasa Indonesia dalam program BIPA Australia secara online, supposed to be offline, karena COVID-19, akhirnya online. Dan juga memiliki pengalaman sebagai dutanya banyak kalau disebutin ya. Dan juga memiliki pengalaman sebagai seorang teacher di salah satu boarding school, Islamic boarding school di Kota Padang. Kita kenal dulu dengan Cunyang satu ini, silakan Cunyang. Halo, kenalin nama saya Weni Delviamita, bisa dipanggil Weni ya. Weni asal Pariaman, S1-nya di mana dulu? S1-nya UNP, Pendidikan Bahasa Inggris UNP. Oke, nah dengan segudang pengalaman yang internasional, why you choose WHV as your future goal? Aduh, sebenarnya tuh panjang banget ceritanya, mau panjang atau mau lama nih Bang? Oke, kalau sih sederhananya sih ini kayaknya memang sudah takdir dari Tuhan, karena dulu pernah berdoa, saya maulah tinggal di Australia dulu untuk beberapa waktu sebelum fokus lagi untuk belajar dan berkarir yang lebih jauh lagi di Indonesia. Nah, akhirnya hari ini dijawab loh. Okay, do you reckon it's not enough staying in this country to have a career, have a future life, have a family probably, and then why as a girl ya, kan perempuan ya masih agak sedikit tabu nih untuk merantau ya. I'm sorry, I'm not trying to discourage equality ya, tetapi sebagai perempuan barangkali obstacle dari orang tua itu ada ya. Benar, itu sangat-sangat terjadi kepada saya sendiri ya Bang ya gitu. Karena merantau itu pun juga nggak deket ya. Biasanya kita merantau kan beda pulau atau beda provinsi. Nah sekarang beda benua. Mana orang tua yang membolehkan, walaupun nanti adalah negosiasi dulu dan akhirnya boleh gitu. Ya, sendiri lagi ngerantaunya tanpa partner. Ya, benar sekali sendiri. Tapi it's okay, never mind. Ya karena udah pengalaman juga kan ke Jepang, ke Southeast Asia ya pengalaman. Nah apa yang membuat dari pengalaman yang udah go global tersebut sehingga nanti terpengaruhkah? Karena ada juga riset ya dari salah seorang PhD student di Deakin University, how the student have an experience udah go global itu terhadap future career-nya. Dan akhirnya Weni memutuskan ke Australia. Itu pengalaman itu membawa Weni kepada tahap ini seperti apa?
Oke, ini panjang nih, saya pegang Boleh, aja ya. Sama Oke. kita. Nah, sebenarnya memutuskan untuk ikut program WHV ini sudah atas beberapa pemikiran juga, atas beberapa pertimbangan, dan akhirnya pada hari ini memutuskan untuk WHV. Dan WHV ini bukan berarti adalah akhir dari segalanya juga ya Bang, karena ini bisa jadi adalah sebagai batu loncatan kah itu, ataupun mungkin sebagai persiapan diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk membangun karir di Indonesia tentunya nantinya, atau mungkin untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi secara, ya nggak mungkin kita bilang enggak ya, secara finansial, secara mental, secara pengalaman global. Mungkin kemarin sudah beberapa pergi ke negara lain, but I think it's not enough. Karena putarannya masih Asia Tenggara dan ASEAN gitu ya, Asia Tenggara. Nah, mau juga lah kita coba bagaimana pengalaman hidup di negeri orang, especially English speaking country. Nah, Australia adalah salah satu negara yang saya bidik-bidik nih. Nah, kebetulan sekali WHV membawa saya ke Australia untuk insya Allah nantinya akan hidup dan berkarir di sana sebagai WHV Warriors untuk beberapa waktu, dan doakan saja setelah itu mungkin bisa jadi studennya di sana, kemudian permanent resident, who knows, right? Oke. Well, thank you ya. Wah, luar biasa. Anda nggak takut dengan stigma Anda sebagai pekerja migran? No, nggak sama sekali. Atau banyak kalangan akademisi yang mengatakan WHV is a bad choice bagi anak-anak muda sekarang, karena you akan menjadi pekerja-pekerja pabrik yang unskilled labor seperti itu. For survive di Australia, Anda akan menjadi seorang pekerja pabrik atau hospitality, belum tembus lah untuk level-level yang sifatnya kantoran. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan kepada orang tua terutama, karena orang tua pasti akan menanya mau kerja apa di sana gitu loh. Ya, sebenarnya kalau untuk orang tua mungkin cara komunikasinya lebih intens dan lebih detail ya. Yang masalahnya tuh kadang orang-orang lain loh gitu, tetangga-tetangga dan netizen gitu. Tapi dikomunikasikan saja. Mungkin saya sendiri yang harus lebih memantapkan pikiran dan mindsetnya. Kalaupun downgrade itu kan bukan berarti kita down juga ya, karena ini kan pekerjaan yang juga halal, dan ini juga melatih skill kita, tentunya pengalaman baru, hidup di negeri orang baru, ya kenapa tidak gitu. Barangkali mereka belum tahu gajinya berapa kali ya, Ben ya. Aduh, ngomong gaji, saya belum punya gaji, belum tahu ya, karena mau berangkat 2-3 hari lagi ya insya Allah. Jadi belum tahu nih gajinya berapa, nanti di spill gajinya berapa ya. Iya, memang banyak ya netizen julid, tetangga julid yang mengatakan, oh ya anaknya mau WHV perempuan dilepas sendiri jauh-jauh ngerantau ke Australia tanpa ada pasangan, itu nggak takut gitu kan. Memang banyak, tapi setelah mereka mengetahui, saya punya pengalaman satu orang waktu itu di Payakumbuh, dijuli sama tetangga akhirnya setelah 3 bulan di sana dia kasih duit sama orang tuanya, dibeliin mobil, and then tetangga yang datang juli tadi bilang, gimana caranya anaknya ke sana? Nanti tetangga Weni yang julid nih, nanti lihat aja seperti apa Weni berkiprah di Australia. Well, kita kembali kepada sisi akademisi. WHV itu kan tidak memberikan pengalaman akademisi ya, karena hanya boleh belajar 4 bulan. Nah, ini Anda sebagai akademisi yang punya dream, pertama awal datang ke sana kan mau studi rencananya. Akhirnya ke switch ke WHV. Itu Anda tidak takut, seorang Weni nggak takut dijulitin sama, kan akademisi banyak juga yang mengatakan bahwa WHV itu pilihan yang buruk. Jadi banyak yang tidak mendukung pilihan WHV ini. And then you just scared. Di awal-awal mungkin iya ya, jujur kan di awal memang iya, karena orang stigmanya WHV ini kayak sudahlah pilihan terakhir gitu kan. Tapi setelah sampai di sini dan sampai sejauh ini, saya akan jalani dulu untuk WHV ini semaksimal saya, seprofesional saya sebagai workers ya. Nanti bagaimana ke depannya, bisa jadi WHV tadilah yang membawa saya ke ranah akademisi yang lebih baik lagi. Bukan berarti WHV itu di nomor sekian kan juga, kayak gitu sih cara menanggapinya. Nggak tertarik ikut beasiswa kan? Ada LPDP, ada Australian World Scholarship, ada Chevening, Fulbright. Do you not interest to apply that as any kind of scholarship? Tentu saja saya tertarik, tapi WHV juga saya tertarik, dan buktinya saya lebih memilih WHV untuk saat ini. Berarti Anda mengatakan you can say that you gonna go with one first and then degree later? Exactly. Oke, seorang Weni berdream apa sih secara achievement finansialnya di 2 tahun atau 3 tahun ke depan? What is your dream about financial achievement? Punya kos-kosan? Ya, kayaknya
financial freedom lah kata orang-orang ya gitu. Untuk financial tentunya kita cukup beli rumah, cukup beli tanah berhektar-hektar di kampung gitu ya. Sombong amat. Cukup menyekolahkan saya sampai ke ranah yang saya inginkan, ke adik-adik mungkin nantinya. Itu sih cukupnya. Nggak cukup kayak gitu kan, cukup ya. Iya itu nggak cukup ya. Jadi memang pilihan anak-anak WFH sekarang itu memang dari kalangan cum laude. Karena mereka malas, kadang banyak alasan mereka yang ada di kata mereka ini, mereka malas untuk kembali ke Indonesia. Karena mereka udah merasa it's gonna be hard to find a job. Kemarin saya lihat sebuah postingan Instagram, loker Padang itu antriannya bejubel banget. Dan kesempatan WFH ini, that's a great opportunity for you. Karena you can earn a lot of money ya. And then you get, the most important thing is networking. It's networking and then you can visit the campus straight away in Australia. Sangat open day ada kan. Ada Monash, ada Melbourne Uni, ada Sydney Uni, ada ANU ya. Australian National University. Belibet ngomongnya. Kamu bisa kunjungin, AWF bisa kunjungin. Nah, itu alasannya kenapa para cum laude sekarang lebih milih WFH karena tidak mau terikat. Apakah seorang Weni juga tidak mau terikat untuk kembali ke Indonesia jika Anda sebagai seorang awardee? Kalau saya sebagai seorang awardee tentu saya harus balik lagi karena kalau kita dapat beasiswa dan itu beasiswa pemerintahan terutama ya, ada keterikatan batin lah. Kalau saya nggak balik ke Indonesia, saya akan makan duit haram selama kuliah gitu loh. Kalau saat sekarang ya mikirnya, karena dimanapun juga kita dikasih duit sama pemerintah untuk kuliah, untuk studi yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin supaya anak ini nih jadi orang balik ke Indonesia. Tentunya saya harus mengambil itu kan, dan kembali ke Indonesia ya harus profesional juga sebagai orang yang sudah dikuliahkan lah ibaratnya, dan melakukan hal yang berguna juga untuk bangsa ini. Kalau saya jadi awardee, saya nggak balik ke Indonesia, kayaknya saya pecundang banget deh orangnya gitu. Tapi kita tidak tahu untuk sejauh ini ya, saya masih berpikiran seperti itu, dan semoga walaupun jangan sampai saya nggak mau kembali ke Indonesia kalau udah berada di posisi itu. Kayak gitu sih Bang. Tapi kan Anda nggak ada jaminan untuk kerja langsung di Indonesia. Ya, benar sekali. Dan itu adalah pilihan yang saya ambil kalau saya jadi awardee ya Bang ya gitu. Karena nggak ada jaminan kita bakalan dapat pekerjaan yang semumpuni yang kita mau. Karena saya sudah merasakan dulu waktu pertukaran ke Jepang ASEAN, kan orang ekspektasinya tinggi banget loh. Ini pulang di ASEAN dan saya tuh pengangguran setelah itu loh teman-teman gitu. Karena setelah pulang sebelum pergi ke Jepang ASEAN itu saya resign dari kerjaan untuk fokus ke program ini. Dan setelah pulang itu pengangguran, miskin lagi karena nggak ada duit, karena duitnya udah habis buat persiapan dan segala macamnya waktu pergi ke Jepangnya. Pulang pengangguran, miskin, dan COVID-19 bayangin. Jadi kalau orang mikir kamu udah pernah cobain, udah dong gitu. Jadi kalau ada kesempatan lagi ya tentunya masih bisa lah kita mengatur strategi gimana gitu, kayak gitu sih. Sama hal dengan scholarship, Anda kan dikasih cuma $2.000 sampai $2.500 per bulannya, which is cukup untuk bayar kosan, living cost ya, kos-kosan, makan, groceries, and transportation, and telecommunication. It's not gonna enough money when you come back to this country. Banyak yang gampang untuk kembali, akhirnya biarlah menjadi pengkhianat bangsa. Di luar negeri tidak mau kembali ke Indonesia dengan berbagai 1000 macam alasan tentunya. Nah, seorang Weni memilih WFH, nanti skip dulu baru ikut LPDP atau beasiswa lainnya dengan alasan pasti akan kembali Indonesia, aku pasti akan kembali untuk mengabdi.